Tes 1 2 3. Alexi Vlog. Halo Bradku, salam dari Kuli Malaysia. Tetap semangat untuk menghibur kami para kuli di Malaysia, Bang. Wih, semangat ya Bradku, para pejuang nafkah, sehat selalu dan lancar rezeki ya. Amin. Dinar Sundari. Halo Bradku, salam dari Tasikmalaya Bradku. Wih, mantap. Tasik mah gaya, ya kan? Isi TV kita. Pertama Bradku, request nama Pangat. Siap Brad. Muhammad Saifuddin. Makasih Bang, udah jadi teman makan setiap hari. Sukses selalu. Kalau boleh request keyboard Bang. Siap Bradku. Oke, sebuah film yang baru banget rilis di tahun 2026 ini terinspirasi dari kisah nyata menceritakan tentang para polisi jujur yang harus berhadapan dengan para oknum polisi korup. Wah, full adrenalin pokoknya mah. Jangan lupa tonton full filmnya langsung ya, karena seru banget loh. Skuy ya, langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Berlatar di Amerika, kita dikenalkan dengan seorang detektif kepolisian yang ditugaskan pada divisi pemberantasan narkoboy bernama Dan lagi mendatangi kantor FBI karena pimpinannya ditemukan telah tewas saat menyelidiki uang milik kartel narkoboy. Diketahui dia dihabisi oleh 2 orang misterius, tapi sebelum dihabisi dia sempat mengirimkan pesan terakhir memberitahu bahwa di rumah kartel terdapat uang yang harus disita dari hasil penjualan narkoboy. Dan inilah sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata The Rip. Some developments and we want to keep pushing, so we have a few more questions. Setelah kejadian itu, semua anggota divisi pemberantasan narkoboy diinterogasi oleh FBI demi mencari tahu siapa pelakunya. Pimpinan FBI bernama Agent Dell meminta agar mereka semua menceritakan kedekatan masing-masing karena bisa jadi selain musuh, tapi pembunuhnya juga adalah orang dalam. Mereka sangat bersedih dan gak menyangka karena rekannya itu dibunuh dengan sangat keji. Mostly cash. That create conflict? FBI merasa curiga bahwa kejahatan itu dilakukan oleh orang dalam karena berebut uang milik kartel narkoboy. Mendengar itu, seorang anggota yang juga merupakan adik dari Agent Dell bernama Brian merasa sangat kesal karena FBI langsung menyimpulkan padahal mereka sama sekali belum melakukan penyidikan di lapangan. No, I don't. What else? All right. Kemudian Brian memarahi Agent Dell karena telah menuduh bahwa dalang dibalik pembunuhan itu adalah anggotanya sendiri. Brian justru curiga dengan divisi lain karena banyak keberhasilan yang telah divisinya buat dan tentu membuat divisi lain merasa iri. Jackie's investigation because now all the VCAT guys. Di lain sisi, Dan terus mendesak pimpinan agar segera melakukan penyidikan demi mencari pelaku pembunuhan. Dan bahkan ingin mengambil penyidikan karena FBI sama sekali gak bisa diandalkan. Tapi Dan diingatkan bahwa itu bisa menjadi masalah untuk divisinya dan malah bisa dibekukan. He was conducting a clandestine investigation of their own captain's murder. Kembali pada Brian yang terlihat mulai kesal karena FBI justru malah menuduh bahwa pimpinannya yang dibunuh itu adalah polisi korup. Brian sangat gak habis pikir dengan cara berpikir Dell. Tapi bukannya sadar, Dell menganggap jika Brian membela pimpinannya karena Brian punya hubungan spesial di luar pekerjaan. Mendengar hal itu, emosi Brian semakin gak tertahan dan langsung menggablok Agent Dell. Anjir, kot menggablok, ha? Kemudian Brian ditemui oleh Dan membahas sikap FBI dalam kematian pimpinan mereka. Dan juga gak habis pikir karena FBI malah menuduh semua anggota divisi pemberantasan narkoboy korup padahal belum ada bukti yang jelas. Dan berkata bahwa dia benar-benar benci menjadi polisi karena apa yang timnya alami saat ini sangat gak adil. Hey guys, chill.
Beberapa saat kemudian, semua tim berkumpul sambil menyusun rencana agar bisa menemukan pelaku pembunuhan pimpinan mereka. Meskipun baru aja kehilangan, mereka mencoba kuat dan tetap profesional menjalankan tugas. This cartel house is supposedly getting knocked over by cops and feds. Di sisi lain, Dan terus menatap layar ponsel, membaca pesan dari nomor gak dikenal berisi informasi tentang rumah kartel yang menyimpan uang hasil penjualan narkoboy, dan merasa yakin bahwa itu adalah pesan dari mendiang pimpinannya yang dikirim sebelum dia dibunuh. See, this the kind of shit I like. Big tanks, big wheels. Look at this shit. Roll up in a fucking tank. Gak berselang lama, tim divisi pemberantasan narkoboy didatangi oleh pimpinan DEA yang kita panggil Keyboard aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Oke, for your information ya Brad, DEA merupakan lembaga penegakan hukum untuk memberantas narkoboy yang bekerja sama dengan Dan dan yang lain, tapi seringkali mereka tumpang tindih dalam tugas. Bahkan Brian sering mengejek jika DEA sering makan gaji buta karena gak banyak kerja. Trying to find a to give. Yourself Up there. Okay. Kemudian Dan mengajak timnya pergi ke rumah kartel karena mendapat informasi terdapat uang hasil penjualan narkoboy. Dua orang anggota yaitu Numa dan Lolo sedikit mengeluh karena mereka gak mendapat uang lembur. Dan menjelaskan bahwa saat ini anggaran udah gak cukup hingga dia berkata terserah mau ikut apa enggak. Tapi dikarenakan gak ingin membiarkan Dan bekerja sendirian, Lolo dan Numa pun ikut menjalankan tugas. Sebelum pergi semua anggota bertanya berapa banyak uang kartel narkoboy. Tapi anehnya Dan malah memberi tahu angka yang berbeda-beda kepada mereka. Akhirnya mereka tiba di rumah kartel itu dan tanpa pikir panjang langsung menurunkan anjing pelacak. Mereka menyadari terdapat uang dengan jumlah yang sangat banyak karena anjing mereka terus menggonggong. Mereka pun dihampiri oleh pemilik rumah bernama Desi menanyakan niatan kedatangan mereka dan berkata bahwa dia harus menggeledah rumah karena menurut informasi di sana terdapat narkoboy serta uang haram. Mereka segera masuk mengecek semua ruangan dan tetap berhati-hati. Mereka sangat curiga pada atap rumah karena anjing pelacak terus menggonggong. Tanpa pikir panjang, Brian menarik sesuatu dari atap rumah yang ternyata terdapat sebuah tangga. Dan Brian mengecek ke atas dan sangat terkejut karena terdapat ruangan rahasia yang sangat bersih dan rapi. Brian melihat sebuah tali lalu dengan cepat menariknya dan membuka ruangan rahasia. Dan pun memerintahkan tim agar membongkar ruangan itu. You mentioned your well. Dari sana Dan dan Brian menginterogasi Desi memintanya agar kooperatif. Tapi Desi kekeh gak tahu apa yang disimpan di sana karena dia mengaku jika itu adalah rumah neneknya. Mereka terus mendesak Desi agar mengaku tapi Desi benar-benar gak tahu apapun. Gak lama Dan dan Brian dipanggil oleh tim untuk melihat hasil temuan. Mereka sangat terkejut karena terdapat banyak ember berisi banyak uang dan pun langsung menaksir jika semua uang itu kemungkinan berjumlah 20 juta dolar atau sekitar 340 miliar rupiah. Wow, atas hal itu Dan meminta pada timnya untuk membiarkan Dan dan Brian berdua karena ada hal penting yang harus dibicarakan. I don't want anybody calling out. Give me your phone. Penemuan uang itu membuat ketegangan di antara mereka karena Brian berpikir bahwa Dan seperti gak percaya pada tim. Mereka semakin bingung karena dari informasi yang didapat, uang di situ berjumlah 300 ribu dolar atau sekitar 5 miliar rupiah. Tapi ternyata lebih dari itu. Tear out the rest of these containers from the wall. We gotta prep a count right now. Kemudian mereka malah berselisih karena Brian ingin agar uang langsung dibawa ke kantor, sedangkan Dan ingin menghitung uang itu di tempat sesuai dengan prosedur. Brian berkata jika semua uang dihitung bisa sampai berhari-hari, tapi Dan kekeh karena jika laporan nanti jumlah uang berbeda, maka mereka yang akan bermasalah. I am sorry. But you gotta let me get my head around this, please. Brian pun akan mencoba menghubungi FBI, tapi Dan melarang karena takut malah jadi bumerang dan menyarankan agar sebaiknya menghubungi Keyboard alias DEA. Thank you. You're both making a big mistake.
Di tengah-tengah itu, Desi memberitahu agar Den dan yang lain sebaiknya segera membawa semua uang itu karena takut para kartel akan datang dan menyerbu mereka. Gak lama datanglah polisi lokal hingga Den dan Brian segera menemuinya agar gak terjadi kekacauan. Dan Brian menghadang si polisi agar sebisa mungkin jangan sampai tahu tentang uang di dalam. Dengan berbagai alasan, mereka pun berhasil membuat si polisi itu pergi. Setelah si polisi itu pergi, Dan dan Brian menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Saat melihat senjata, seketika Brian teringat dengan pimpinan tim yang mana mereka akan menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Tapi semua itu harus kandas begitu aja karena dia tewas dihabisi. Oh gitu. Akhirnya mereka memindahkan uang-uang tersebut dan memborgol Desi agar gak melarikan diri. Demi berjaga-jaga, mereka memindahkan sebuah mobil tua ke arah pintu agar jika tiba-tiba ada yang menyerang, mereka bisa terlindungi. Seorang anggota tim yang kita panggil Pangat aja lah ya, requestan dari brand kita yang satu ini terlihat lumayan panik karena jumlah uang yang mereka sita sangat banyak. Alright, let's get our vests on, tighten up. Kemudian Dan dan Brian meminta agar semua tim memakai rompi anti peluru dan bersiap dengan senjata. Brian meminta Pangat berjaga di depan rumah dan langsung melaporkan saat ada yang datang. Sementara Dan memerintahkan Numa dan Lolo menghitung uang itu dan harus dipastikan agar jangan sampai ada yang terlewat. Like that, dig through 'em. Yeah, that's not marked. All right, here's what we're gonna do. Ternyata di luar, diam-diam Pangat menghubungi seseorang, memberitahu bahwa dia baru aja menemukan uang yang sangat banyak. Pangat curiga bahwa Dan ingin mencuri uang itu karena sama sekali gak menghubungi FBI. Beberapa saat kemudian, Dan kembali menginterogasi Desi untuk menggali informasi. Dan akhirnya tahu bahwa Desi dulunya adalah seorang informan untuk polisi karena Desi dikhianati oleh kekasihnya yang merupakan seorang kriminal. Dan Brian sangat gak habis pikir padahal Desi bisa mendapatkan 20% dari semua uang itu jika sebelumnya langsung memberitahukan pada polisi. Don't pick it up. Secara tiba-tiba ada telepon masuk, lalu Brian segera mengangkat telepon. Ternyata Brian diminta dalam waktu 30 menit agar segera keluar dan membawa uang sebanyak $150.000 atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Mendengar itu Brian menyadari ada sesuatu yang gak beres karena orang misterius itu meminta membawakan setengahnya jumlah uang dari informasi yang Dan terima tempo lalu, yaitu $300.000. Dari sana Brian mengajak Dan ngobrol empat mata, memastikan informasi jumlah uang yang dia terima dari informan. Seketika Brian marah karena Dan malah gak terus terang, bahkan mencurigai Dan ingin mencuri uang itu. Brian merasa aneh karena sejak awal mulai menyelidiki uang tersebut, sikap Dan dirasa menjadi berubah. Brian menjadi semakin jengkel karena Dan sepertinya menyembunyikan sesuatu hingga Brian akan segera menghubungi Kibot. Di lain sisi, Numa dan Lolo terus menghitung tumpukan uang, tapi Lolo malah membayangkan gimana rasanya punya uang sebanyak itu. Lolo bercerita jika pendapatannya sebagai polisi hanya $80.000 setahun atau sekitar 1,3 miliar rupiah, sedangkan kebutuhan hidup semakin banyak. Lolo juga sampai harus kena tembak, ditendang, bahkan diludahi saat menjalankan tugas. Sementara itu Brian menghubungi Kibot agar segera merapat dan membawa pasukan karena telah menemukan uang sitaan yang sangat banyak. Brian harus berjaga-jaga karena curiga dengan gerak-gerik Dan seperti punya niatan untuk mencuri uang itu. Kibot juga merasa curiga ditambah Dan punya banyak hutang untuk membayar pengobatan anaknya. Kibot juga menduga apakah mungkin Dan yang telah membunuh pimpinannya, tapi Brian langsung membantah karena itu pasti bukan ulahnya. Come here. Gak lama Dan mendatangi Lolo dan Numa, lalu secara mengejutkan ternyata Dan akan mencuri sebagian uang tersebut. Ternyata ucapan Dan didengar oleh Desi membuatnya sangat gak menyangka. Desi pun sampai berpikir bahwa polisi dan penjahat itu sama aja dan gak ada bedanya.
Di luar, Pangat menyadari ada yang gak beres dari rumah-rumah di sekitar karena tiba-tiba semua lampu mendadak menyala. Seketika mereka melihat sebuah lampu seakan memberikan kode Morse. Brand memperhatikan lampu itu dan ternyata berisi hinaan kepada mereka dengan sebutan babi. Aduh, dengan cepat Brand mengecek rumah itu dan meminta Pangat agar memberitahu Dan. Sementara itu Dan menghubungi pimpinan polisi melaporkan jika uang sitaan yang ditemukan sebanyak $150.000. Mendengar semua itu, Desi semakin gak habis pikir karena Dan benar-benar ingin mencuri sebagian besar uang itu. Gak lama Pangat datang dan Desi langsung memberitahu bahwa Dan dan yang lain akan mencuri uang sitaan. Sontak Pangat sangat terkejut dan tiba-tiba Dan datang, tapi beruntung gak mendengar pembicaraan mereka. Pangat pun langsung melaporkan kondisi di luar. Terjadi ketegangan antara Dan dan Pangat karena keduanya saling curiga. Dan sempat menuduh bahwa Pangat adalah informan dan Pangat hanya tersenyum karena Dan telah sembarangan menuduh padahal Dan yang akan mencuri uang sitaan itu. Mereka terlihat saling waspada hingga Dan meminta agar Pangat membantu menghitung aja sedangkan Dan akan menyusul Brian. Saat berjalan diam-diam Pangat langsung menghubungi timnya meminta agar segera bergerak karena Dan akan mencuri uang tersebut. Now! Secara tiba-tiba Brian dihubungi oleh Kibot karena Dan sama sekali belum melaporkan hasil temuannya kepada pimpinan polisi. Brian menjadi semakin curiga dan akan segera membongkar kebusukan yang telah Dan lakukan. Di sisi lain Pangat menemui Numa dan Lolo dan terlihat udah ada tumpukan tas berisi uang sitaan. Pangat udah sangat curiga tapi dia harus menahan karena gak bisa menyerang Dan sendirian. Tiba-tiba Dan datang lalu Numa memberitahu bahwa tadi si orang misterius menghubungi lagi meminta agar segera pergi. Dan pun meminta semua agar berlindung dan mengamankan uang yang ada. Alright, mag lights. Gak lama lampu di sana mendadak mati, lalu dari luar terlihat cahaya dan kemudian Dan yang lain diserang habis-habisan hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga mereka terus melawan tapi sangat disayangkan Lolo malah terkena tembakan. Dengan cepat Dan dan Pangat pergi keluar untuk mengejar musuh. Tapi Dan dan Pangat sangat kaget karena mobil mereka udah hancur. Mereka terus mencari musuh dan akhirnya berhasil menemukannya. Dan Pangat terus mengejar musuh sampai hampir terkena tembakan, tapi musuh berhasil melarikan diri. Di tengah-tengah itu datang seseorang mencurigakan dan hampir aja saling baku tembak. Beruntung Brian datang memberitahu bahwa orang itu adalah anak buah kartel, tapi sama sekali gak ada hubungannya dengan penembakan yang baru terjadi. Si anak buah kartel itu sampai menghubungi bosnya agar polisi gak salah paham dengan apa yang telah terjadi. Lolo, you good? Kemudian mereka kembali ke rumah memastikan kondisi Numa dan Lolo. Dan berkata yang menyerang mereka bukan anak buah kartel, bahkan si kartel itu udah gak peduli dengan semua uang di sana. Seketika Numa dan Lolo berkata berarti sisa uang itu bisa menjadi milik mereka. Mendengar itu Brian merasa heran dan gak menyangka Numa dan Lolo akan nekat mencuri. Kemudian terjadi ketegangan karena Brian juga tahu bahwa Dan akan mencuri uang tersebut. Selain itu Brian menjadi semakin marah karena curiga bahwa Dan adalah dalang di balik kematian pimpinannya. Brian menyebut Dan sebagai pembunuh polisi dan sontak Dan gak terima hingga mereka pun saling baku hantam. Dan Brian saling melepaskan pukulan tapi mereka langsung dipisahkan. Brian udah gak bisa menahan emosi karena udah curiga bahwa semua ini adalah rencana dari Dan karena dari tadi sama sekali gak mau terus terang dan banyak kebohongan. You have to help. You're the only good one. Gak lama Pangat pergi ke kamar mandi mengecek HP-nya untuk menghubungi tim tapi HP-nya gak ada. Pangat curiga HP-nya terjatuh saat melerai Brian dan Dan tadi. Pangat pun merasa gelisah dan takut HP-nya ditemukan oleh Dan.
Di waktu yang sama, Brian menghubungi Kibot bercerita bahwa Dan akan mencuri uang sitaan. Brian memberitahu bahwa jumlah uang itu sebanyak 20 juta dolar. Atas hal itu, Kibot harus membawa banyak pasukan agar bisa dengan mudah meringkus Dan karena dia pasti akan nekat dan melakukan segala cara untuk membawa semua uang itu. That's it. That's all of them. Sementara Numa dan Lolo kini telah selesai menghitung jumlah semua uang sitaan dan menuliskan jumlah semua uang itu dan meminta agar Numa dan Lolo mengingat dengan baik karena mereka pasti nanti akan diinterogasi oleh tim audit FBI. Di tengah-tengah itu, mereka melihat api mulai membesar membakar rumah tersebut. Dengan cepat mereka segera keluar membawa semua tas berisi uang. Ternyata di luar Dan telah ditunggu oleh Kibot yang akan membawa semua uang sitaan. Kemudian Dan meminta Numa dan Lolo tetap di tempat menjaga Desi sambil menunggu petunjuk selanjutnya. Saat akan pergi, Dan dan Brian kembali bersitegang karena Brian kekeh ingin ikut. Dikarenakan gak ada pilihan lain, Dan pun membiarkan Brian ikut bersamanya. Dalam perjalanan, Dan, Brian, Kibot, dan Pangat sama-sama saling waspada dan ingin memastikan agar uang tersebut bisa sampai ke tempat tujuan. Diam-diam Dan dan Brian mengeluarkan senjata demi berjaga-jaga jika ada yang mencurigakan. Seketika Brian akan menghubungi pimpinan untuk bertemu di bank karena sebelumnya Dan juga udah memberitahu pimpinan. Tapi Pangat berkata bahwa pimpinan polisi justru sama sekali belum tahu terkait uang sitaan. Dan pun curiga pada Pangat karena bisa-bisanya berkata bahwa pimpinan belum tahu jumlah uang sebenarnya. You mean the money you've been trying to steal all night? Kini Dan dan Brian semakin curiga pada Pangat karena saat ada orang misterius menelepon, dia menyebutkan jumlah uang percis seperti yang Pangat katakan. Tapi Pangat membantah karena gak mungkin dia menjadi pengkhianat, ditambah HP-nya juga hilang. What's this, man? Brian mengeluarkan HP milik Pangat dan membuat Pangat langsung terdiam sambil mengaku bahwa itu bukan HP-nya. Dan Brian menjadi semakin curiga karena tahu bahwa Pangat lagi berbohong, padahal jelas-jelas HP itu diambil dari sakunya. That's the burner he took off you when we were fighting in the garage. Kemudian Dan mulai menjelaskan bahwa kecurigaannya selama ini mendasar yang mana Pangat merupakan informan yang telah memberitahu para oknum polisi korup yang sebelumnya didatangi oleh Dan dan Brian dan meminta agar Pangat jujur karena gak akan mungkin bisa berbohong pada orang yang menguasai seni berbohong. Wow, buaya dikadalin ya kan? Sejenak kita dibawa pada beberapa jam yang lalu di mana Dan dan Brian itu hanya pura-pura bertengkar. Dan berkata bahwa dia mendapat informasi di mana uang kartel itu berada, tapi sama sekali gak tahu total uangnya. Diketahui pesan tersebut dikirim oleh pimpinan mereka tepat sebelum dihabisi. Dan curiga pada gerak-gerik Pangat karena dia bersama pimpinan saat menjalankan tugas sebelum ditemukan tewas. Brian sangat kagum tapi tetap kesal karena Dan gak jujur dari awal meskipun semua itu adalah strategi demi mencari tahu siapa polisi korup yang telah menghabisi pimpinan mereka. Kemudian Dan dan Brian mulai mencurigai Kibot karena sama sekali gak terdengar sirine polisi saat mengantarkan uang sitaan ke kantor. Selain itu, Kibot juga bisa-bisanya gak bawa banyak pasukan untuk mengawal mereka padahal lagi membawa uang yang sangat banyak. You think I'm bent? Tentu Kibot merasa terdesak karena Dan dan Brian terus menekan. Kemudian Dan meminta agar Pangat jujur siapa lagi orang yang bekerja sama dengannya. Seketika Pangat dan Kibot saling menatap, lalu Pangat meminta HP-nya yang telah diambil oleh Brian. Pangat segera menghubungi seseorang menggunakan HP itu dan kemudian... Suasana menjadi sangat menegangkan karena semua kebusukan Kibot telah ketahuan. Ternyata Pangat dan Kibot para polisi korup itu dan tentu mereka jugalah yang telah menghabisi pimpinan Dan dan Brian. Dengan sekuat tenaga Kibot melawan hingga berhasil membuat Dan dan Brian terjatuh gak bisa balik melawan. Kemudian Kibot memerintahkan para polisi korup agar segera pergi membawa semua uang sitaan.
Dalam perjalanan, akhirnya Kibot mengaku bahwa dia dan Pangat bekerja sama menghabisi pimpinan divisi pemberantasan narkoboy. Tentu Brian sangat kesal karena Kibot dan Pangat telah menghabisi kekasihnya, tapi Brian gak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah itu, Brian dihubungi oleh Agent Dale memberitahu bahwa FBI telah mengikuti mobil mereka. Hugsia. Gak lama mobil pun berhenti karena mereka udah dihadang oleh FBI. Kibot sempat-sempatnya mengajak Dan dan Brian bernegosiasi karena Kibot gak ingin ditangkap. Brian sangat gak habis pikir padahal telepon masih tersambung dan itu semua terdengar oleh Agent Dale. Tanpa disadari, Pangat mengambil senjata dan tiba-tiba dengan cepat Pangat melarikan diri sambil mencuri satu tas berisi penuh uang sitaan. Di waktu yang sama, Kibot juga langsung melarikan diri dengan membawa mobil serta uang sitaan. Tapi Brian gak mau tinggal diam dan dia pun buru-buru mengejar Kibot sedangkan Dan pergi mengejar Pangat. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka karena Dan dan Brian gak ingin membiarkan para polisi korup itu kabur. Brian terus menembaki Kibot hingga membuatnya sangat kewalahan dan gak bisa balik melawan. Brian terus menempel ketat Kibot sampai membuat mereka hampir terpental. Brian terus menyerang hingga membuat Kibot kehilangan kendali. Di waktu yang sama Dan baku hantam dengan Pangat dan terlihat keduanya cukup seimbang. Dengan sekuat tenaga Dan terus melawan demi membalaskan dendam atas kematian pimpinannya hingga akhirnya Dan bisa memenangkan pertarungan. Beberapa saat kemudian Brian berhadapan langsung dengan Kibot dan tentu udah sangat emosi. Tapi Brian akan tetap membiarkan Kibot hidup demi mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Saat melihat Brian lengah, diam-diam Kibot mengambil senjata tapi beruntung Brian sigap dan kemudian di lain sisi, Numa dan Lolo dalam perjalanan membawa semua uang sitaan. Ternyata semua tas yang Pangat dan Kibot bawa itu hanya berisi buku bacaan karena dari awal Dan udah curiga dengan gerak-gerik mereka. Satu jam kemudian, Dan dan yang lain bertemu dengan tim audit FBI menyerahkan uang hasil sitaan. Lolo, Numa, dan Dan diminta keterangan terkait jumlah uang yang telah mereka hitung. Mereka benar-benar bekerja dengan sangat jujur dan sama sekali gak tergiur dengan uang. Sementara itu karena Desi telah menjadi informan pihak polisi, FBI memberikan uang sebanyak 20% dari sitaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Desi sangat senang karena dia bisa memperbaiki rumah neneknya yang udah hangus terbakar. Di saat yang sama, Dan dan yang lain berpamitan karena telah berhasil menyelesaikan kasus dan mengamankan uang sitaan sebanyak 20 juta dolar atau sekitar 340 miliar rupiah. Kemudian Brian memilih bertemu dengan Agent Dale meminta maaf atas keributan yang dia lakukan saat di kantor FBI. Sebagai adik kakak, Brian menurunkan gengsi mengajak Agent Dale berpelukan sebagai tanda bahwa mereka udah kembali akur. Kemudian Dan dan Brian memilih menenangkan diri sambil menikmati sunset di pantai. Meskipun mereka udah kehilangan sosok pimpinan yang selama ini membimbing dengan baik, tapi mereka sama sekali gak berubah dan akan terus membasmi narkoboy serta para polisi korup. Dan akhirnya film yang terinspirasi dari kisah nyata ini pun tamat. Oke, karena saya ditelepon oleh Desi karena akan diberikan bagian, maka langsung aja ya. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.